sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim sangat takut sekali dengan kemunafikan, karena kemunafikan ini gerbang kekafiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita dalam kajian Madarijus Shalikin akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu dosa yang ketiga. Dosa pertama adalah syirik, adalah kufur. Alhamdulillah sudah selesai. Dan dosa yang kedua adalah syirik. Alhamdulillah sudah selesai juga. Dosa yang ketiga adalah nifaq, alias kemunafikan. Namun sebelumnya ingin disampaikan kepada seluruh jamaah bahwa insyaallah hari Sabtu besok dan berikutnya 2 pekan kita libur, karena insyaallah saya ada safar insyaallah ta'ala. Baik, nifaq adalah sifat kemunafikan, dan orang-orang yang memiliki sifat nifaq dinamakan dengan munafik. Ada iman, dan orang-orang yang beriman dinamakan mukmin. Ada Islam, dan orang-orang yang Islam dinamakan muslim. Lalu ada juga nifaq, dan orang-orang yang nifaq dinamakan dengan munafik. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia tidak terlalu populer kata nifaq ini. Yang dikenal oleh hampir semua orang adalah munafik. Munafik adalah kata sifat, dan nifaq adalah kata dasar. Asal arti dari nifaq adalah terowongan. Asal arti nifaq adalah terowongan. Jadi dulu di zaman Arab kuno ada satu binatang yang bernama yarbu'. Nah, yarbu' ini membuat sarang di dalam tanah. Dia lobangi di dalam tanah menjadi terowongan. Tetapi lubang sarang ini pintu masuknya terbuka, dan ada satu pintu untuk keluar, dan itu samar-samar atau tidak terbuka. Sehingga kalau binatang yarbu ini dikejar musuh, masuklah musuh dari pintu terbuka, dia akan keluar melalui pintu tersamar tadi. Nah, inilah
penggunaan asli dari kata nifak. Kalau Anda pergi ke negara Saudi misalnya, begitu bis Anda melewati terowongan-terowongan, di situ ada tulisan nafak. Nafak itu artinya terowongan. Apa hubungan terowongan dengan nifak atau munafik? Anda lihat, terowongan itu memiliki dua jalan. Sama dengan orang munafik yang memiliki dua wajah. Orang munafik bertemu dengan orang beriman dengan wajah orang beriman. Tapi kalau bertemu dengan orang-orang kafir, dengan sangat cepat dan mudah, si munafik ini kemudian berubah penampilan. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah sangat benci dengan seorang yang berperangai dua wajah. Ya, ke sini A, ke sana B. Jadi sebagaimana terowongan itu memiliki dua pintu, demikian juga orang munafik memiliki dua wajah. Hubungan nomor dua antara nifak terowongan dengan sifatnya orang munafik, bahwa terowongan itu adalah jalan di bawah tanah, sifatnya tersembunyi. Beda dengan jalan umum yang sifatnya terbuka, jelas dan transparan. Hal ini sama dengan orang munafik yang di dalam hati mereka tersembunyi bahaya yang sangat besar. Bahaya yang sangat besar untuk mereka, juga bahaya yang sangat besar untuk umat Islam, yaitu kekufuran. Jadi walau lahiriah mereka menampakkan keimanan, tetapi di dalam hati mereka terdapat kekufuran yang sejati. Karena dalam hati mereka itu ada kekufuran tersimpan di dalam, tidak nampak keluar, seolah-olah dalam diri mereka ada terowongan untuk menyembunyikan kekufuran itu. Namun apabila ada situasi-situasi yang memungkinkan, mereka akan mengeluarkan kemunafikan tersebut. Jamaah sekalian, kata Imam Hasanul Basri rahimahullah, isi hati sama sekali tidak bisa disembunyikan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkannya melalui ucapan, atau setidaknya Allah akan mengeluarkannya melalui wajah. Jadi orang yang sedih, walaupun dia sembunyikan, namun wajahnya menyebutkan kesedihan itu. Karena yang tersembunyi di hati akan keluar dalam bentuk ucapan, atau akan keluar melalui raut wajah, sehingga tidak ada yang betul-betul bisa disembunyikan dalam hati ini. Begitu juga dengan orang-orang munafik. Walau mereka berusaha menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka, tapi kekufuran itu akan tetap keluar dalam bentuk bicara-bicara mereka atau dalam bentuk raut wajah mereka. Munafik adalah satu kelompok ketiga. Ada kelompok kafir, ada kelompok mukmin, dan ada kelompok munafik. Di Mekah tidak ada kelompok munafik ini. Hanya ada dua golongan manusia sewaktu Nabi kita di Mekah. Ada mukmin dan ada orang-orang kafir. Nah, lalu Nabi kita hijrah ke kota Madinah. Setahun pertama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, belum muncul juga orang-orang munafik ini. Tetapi pada tahun yang kedua terjadilah perang yang bersejarah bernama Perang Badar,
Nah, di situ umat Islam memiliki berhasil mendapatkan kemenangan. Karena umat Islam sudah menang, sudah mulai diperhitungkan. Nah, disitulah muncul orang-orang munafik. Baik jamaah sekalian, kemarin di waktu umat Islam ini lemah, munafik ini nggak muncul. Karena tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh dari Islam yang lemah. Tapi begitu Islam sudah mulai kuat, mulai ada keuntungan bagi mereka, akhirnya mereka pun mendua wajah terhadap Islam. Wajah A bertemu dengan kafir, wajah B. Kalau sebelumnya tidak, kafir. Nah, baiklah jamaah sekalian, jadi ini artinya munafik-munafik itu tidak muncul dalam situasi perjuangan. Mereka hanya muncul dalam situasi kemenangan. Karena tujuan mereka dalam segala-galanya, termasuk dalam beragama, adalah untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kemarin dalam perjuangan tidak ada orang munafik ini, karena tidak ada keuntungan. Tapi begitu Islam ini sudah kuat, melalui perang Badar dan melalui peperangan-peperangan sesudahnya, mereka melihat ada keuntungan dalam Islam. Nah, disitulah mereka menjadi munafik. Surat yang pertama kali turun di kota Madinah adalah surat Al-Baqarah, dan dalam surat Al-Baqarah 13 ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala menelanjangi dan membongkar segala sifat dan kedok-kedok orang munafik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang menggelari orang-orang Madinah dengan ahli suratil Baqarah. Misalnya ketika terjadi perang Hunain, Nabi kita ditinggalkan oleh para sahabat, kecuali segelintir sahabat-sahabat senior. Maka Nabi SAW memanggil orang-orang Madinah. Beliau mengatakan, ya ahli suratil Baqarah, halummu, wahai kalian ahli suratil Baqarah, berkumpullah. Ternyata tidak ada yang mendengar Nabi karena situasi perang yang sangat genting saat itu. Jadi orang-orang Madinah terkadang digelari Nabi dengan ahli suratil Baqarah. Maka dalam surat At-Taubah Allah menegaskan, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, di tengah orang-orang Madinah ini ada orang-orang munafik. Kalian tidak mengenali mereka, tetapi aku mengenali mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, tidak ada munafik di kalangan kaum muhajirin. Semua munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, saya agak mendahului pembahasan, nanti akan disebutkan di akhir sebetulnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, rukun munafik itu ada 4, atau penyebab seseorang munafik ada 4. 2 adalah akarnya kemunafikan, 2 lagi adalah pupuk suburnya kemunafikan. Jadi meski ada akar kemunafikan, tapi kalau tidak ada pupuk, maka tidak jadi munafik itu. Baiklah. Adapun akar kemunafikan itu, yang pertama adalah dusta. Akar kemunafikan yang kedua adalah riya. Nah, ini 2 akar
yang menopang dan menumbuhkan kemunafikan. Setiap orang yang punya sifat dusta, dia udah punya akar menjadi seorang munafik. Atau setiap orang yang suka caper, cari-cari pandangan orang, cari-cari perhatian orang, ini pun termasuk akar yang menumbuhkan kemunafikan. Nah, silakan mengkaji diri. Adakah Anda punya kebiasaan dusta? Ataukah Anda suka jadi caper, cari-cari perhatian, cari-cari pandangan orang? Karena ini adalah dua akar yang menumbuhkan kemunafikan. Lalu dua pupuk yang menyuburkan kemunafikan. Pupuk yang pertama adalah dha'ful basirah, tidak faham agama. Tidak faham agama. Jadi dua bibit kemunafikan tadi, kalau sudah ketemu dengan tidak faham agama, maka bibit tadi akan tumbuh subur. Akan tumbuh subur. Dha'ful basirah, tidak faham agama. Kemudian pupuk yang kedua adalah dha'ful azam. Tidak ada semangat dan tekad dalam beragama. Jadi kalau yang pertama nggak paham, yang kedua ini paham, tetapi tidak ada semangat dan tidak ada tekad menjalankan agama. Faham bahwa salat laki-laki harus ke masjid, dia paham itu, tapi kemudian tidak ada azam, tidak ada tekad yang kuat, tidak ada semangat untuk menjalankan faham itu. Nah, ini pupuk kedua yang menyuburkan kemunafikan. Kesimpulan, inilah rukun kemunafikan itu. Dua akar, dua pupuk. Akar pertama adalah dusta. Akar yang kedua adalah riya. Kedua akar ini akan subur dengan dua pupuk. Pupuk yang pertama, tidak faham Islam. Pupuk yang kedua, tidak punya semangat atau azam dalam berislam. Nah, kalau empat rukun ini ada dalam diri seseorang, maka dia betul-betul akan menjadi seorang munafik. Baiklah, kita lihat catatan Imam Ibnu Qayyim di buku pada halaman 507. Dan insya Allah semalam Anda telah dikirimkan ringkasannya. Beliau mengatakan nifaq ada dua bentuk, akbar dan asghar. Ada munafik besar, kemudian ada munafik kecil. Sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim sangat takut sekali dengan kemunafikan. Karena kemunafikan ini gerbang kekafiran. Tidak ada orang yang kafir dari Islam. Semua orang yang kafir itu dari kemunafikan. Jadi kalau Anda seorang muslim, seorang mukmin, 100% Anda tidak akan meloncat dari iman menjadi kafir. Tidak mungkin terjadi. Jadi orang-orang yang murtad itu, mereka bukan keluar dari Islam, mereka hanya keluar dari kemunafikan. Sehingga jarak antara Islam, iman dengan kekafiran, jaraknya adalah kemunafikan. Sehingga orang-orang yang berada di dalam kemunafikan sangat berpotensi menjadi seorang kafir. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim sangat takut dengan kemunafikan itu. Karena orang yang telah berada di dalam kemunafikan,
dia berpeluang menjadi kafir. Bahkan Allah mengatakan hum lil kufri aqrabu minhum lil iman. Munafik itu lebih dekat kepada kekufuran daripada kepada keimanan. Orang-orang munafik lebih dekat kepada kekufuran daripada kepada keimanan. Nah, jadi murtadnya seorang munafik lebih mungkin daripada menjadinya seorang munafik, seorang mukmin yang jujur. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, nifaq akbar mengekalkan seseorang di dalam neraka. Bahkan akan menempati bagian paling mendasar di dalam neraka. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik akan menempati lapisan paling rendah di dalam neraka. Jadi kalau Anda lihat penjara terkejam di Syria yang bernama Said Naya itu, ini penjara di bawah tanah ada 6 lapisan. Tentu lapisan paling bawah itu lapisan paling berbahaya. Nah, saya cuma ingin menyampaikan bahwa Jahannam, apa sih Jahannam? Jahannam itu artinya lubang. Jadi Anda jangan berpikir neraka Jahannam itu adalah bara api di atas permukaan bumi. Oh tidak. Enak sekali Jahannam itu kalau dia hanya bara api di permukaan bumi. Tetapi Jahannam itu adalah bara api di dalam bumi. Maka dinamakan Jahannam. Karena asal arti dari Jahannam adalah galian alias lubang. Dan tentu jamaah sekalian, api atau bara di dalam lubang lebih panas daripada api di permukaan bumi. Sebab kalau api di permukaan bumi, bagaimanapun dari segala penjuru masih ada udara. Dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang. Ini masih ada udara, masih ada angin. Sehingga sepanas-panasnya api di permukaan bumi itu masih lebih ringan daripada api yang berada di dalam tanah. Nah, maka Allah sebutkan neraka itu Jahannam. Karena sifatnya neraka itu memang di dalam perut bumi. Bahkan luar biasanya lagi, Anda lihat dalam surat Al-Mahumazah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaihim narum usadah. Mereka berada di dalam neraka Jahannam dan lubang maksudnya itu kemudian ditutup. Ini lubang, di dalam ada api, mereka masuk ke dalam lalu ditutup. Mu'sadah, ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa ditutup? Supaya panas itu memang fokus di dalam. Bukan cuman itu, supaya racun-racun yang ada di dalam neraka Jahannam ini tidak keluar lalu berkurang. Tetapi semua racun-racun yang ada dalam neraka Jahannam ini di dalam, tidak ada yang keluar sehingga berkurang. Maka Allah mengatakan Musa dan neraka Jahannam ini ditutup. Baiklah jamaah sekalian. Jadi neraka Jahannam modelnya seperti itu, dan Anda jangan berpikir itu ringan gitu ya, kecil, lubang kecil. Oh tidak. Nabi kita dalam hadisnya menjelaskan dari permukaan Jahannam ini, seandainya dijatuhkan batu sebesar 7 onta yang sedang bunting, itu baru sampai ke dasar sekitar 70 tahun. Ya kalau batu kecil oke gitu ya, dia akan mengambang, tertiup api. Enggak, batu sebesar 7 onta yang sedang bunting. Law anna sab'a khawalif, seandainya ada batu sebesar 7 onta bunting, ulqiyat min syafiri jahannam, dibuang dari mulut Jahannam ini
Kata Nabi baru sampai di dasarnya 70 tahun kemudian. Jadi Anda bisa bayangkan betapa besarnya itu, betapa luasnya di dalam. Baik jamaah sekalian. Nah, jadi orang-orang munafik Allah tegaskan dalam surat An-Nisa, fid darkil asfali minan nar. Mereka lah yang akan menempati posisi paling lapisan bawah di dalam neraka itu. Allah menghukum dengan keadilan, sehingga hukumannya Allah itu hukuman yang terpuji. Allah tidak menghukum dengan membabi buta seperti rezimnya Bashar Assad itu, tapi semua hukuman Allah adil, artinya sesuai dengan tingkat kejahatan. Maka di neraka jahanam ada orang yang menempati posisi di atas, tetapi yang akan menempati posisi paling bawah mereka adalah orang-orang munafik. Munafik apa itu? Munafik besar atau munafik kecil? Jawabannya munafik besar. Munafik besar itu jamaah sekalian, di rangkuman tidak diberikan definisinya karena saya kira kita udah paham. Munafik besar itu adalah orang yang memiliki Islam hanya dalam lahiriah saja, sementara di dalam hatinya bercokol kekufuran yang sangat kuat. Abdullah bin Ubay, beliau adalah tokoh paling populer dalam dunia kemunafikan. Jadi Islamnya beliau hanya Islam lahiriah saja, sholat bersama kaum muslimin, kemudian bersedekah, kemudian berzakat. Nah, ini semuanya keislaman yang lahiriah. Keislaman yang lahiriah itu dihadiri oleh orang-orang munafik. Tapi ketika keislaman itu bersifat batiniah, yaitu keimanan yang jujur, ternyata mereka tidak hadir. Maksudnya, hatinya orang munafik itu sangat benci dengan Islam. Jadi hati mereka benci dengan Islam, namun dengan lahiriah mereka pura-pura Islam. Kalau Anda bertanya, kalau hati mereka benci dengan Islam, kenapa lahiriah mereka pura-pura Islam? Jawabannya, karena Islam kuat. Karena Islam memberikan keuntungan. Anda lihat sendiri kalau sudah zaman pemilu. Ketika Islam ini menjadi jalan keuntungan, banyak sekali orang yang pura-pura Islam. Nah, begitu keuntungan sudah dapat diperoleh, yang tadinya jilbab lepas, yang tadinya pakai koko, pakai peci, itu pun lepas lagi. Watak aslinya muncul lagi. Maka dari awal tadi kita katakan, munafik itu tidak muncul kecuali saat Islam ini memberikan mereka keuntungan. Baik, inilah kafir akbar, inilah munafik akbar. Dengan lahiriah mereka berislam, tetapi di dalam hati mereka penuh benci dengan Islam. Tadi saya katakan bahwa yang tersembunyi dalam hati tidak bisa ditutup-tutupi. Makanya orang munafik, meski di dalam hati mereka sembunyikan kekufuran, akan keluar juga. Sehingga orang-orang munafik, kalau umat Islam terpuruk, mereka akan berbahagia. Mereka akan berbahagia. Mereka juga sering menjatuh-jatuhkan Islam. Umat Islam ini memang kampungan, umat Islam ini bla 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 bla. Nah, kemarin ketika ada seorang Gus yang bermasalah dalam ceramahnya, lalu muncullah desakan agar dipecat. Tiba-tiba muncul seseorang bicara, orang ini tidak pernah bicara kecuali nyakitin umat Islam. Dia mengatakan kalau memang dia akan dinonaktifkan sebagai staf khusus kerukunan beragama, saran saya ke Bapak Presiden,
agar staf khusus ini jangan umat Islam, orang lain saja. Jadi dia nggak mau umat Islam di posisi itu, maunya orang lain saja. Baik jamaah sekalian, ada apa ini? Ya sekali lagi kemunafikan itu memang nggak bisa disembunyikan, akan muncul dalam celotehan. Auzubillah. Imam Ibnu Qayyim berkata pada poin berikutnya, ini di buku pada halaman 508. Ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan Allah turunkan 13 ayat pada awal surat Al-Baqarah untuk membongkar sifat mereka dikarenakan bahaya dan jumlah mereka yang sangat besar. Jumlah mereka sangat besar. Bukan cuma jumlah mereka besar, bahkan mereka pun kuat dengan jabatan publik yang tinggi. Kalau munafik itu rendahan seperti saya misalnya, mereka tidak akan, ya walaupun berbahaya tapi relatif lebih ringan. Tapi munafik ini jumlahnya besar dan status sosial mereka juga bagus-bagus. Pejabat A, pejabat B, orang kaya A, orang kaya B. Nah, jadi karena munafik ini sangat berbahaya, maka Allah Azza wa Jalla membongkar sifat-sifat mereka. Bahkan begitu Anda membaca Al-Quran, 4 ayat berikutnya, 4 ayat pertama Al-Baqarah bicara tentang umat Islam. 2 ayat berikutnya berbicara tentang orang kafir. Selesai 6 ayat memasuki ayat ke-7 sampai 13 ayat berikutnya semuanya berbicara tentang orang-orang munafik. Ulama yang pertama kali menulis buku tentang sifat orang munafik adalah Imam Al-Firyabi. Imam Al-Firyabi. Dan buku itu tidak banyak dikenal orang, ya, karena buku itu hanya kumpulan riwayat-riwayat dari Nabi dan para sahabat tentang kemunafikan. Sehingga buku terbaik mengupas tentang kemunafikan adalah bukunya Imam Ibnu Qayyim ini. Kalau misalnya Anda pergi ke internet, hujan. Atau suara bis? Enggak, kalau hujan biar kita zikir. Belum ya. Jadi sebagian penerbit mengeluarkan pembahasan tentang kemunafikan ini dari kitab Madarijus Salikin menjadi buku kecil, judulnya Sifatul Munafikin. Karena dalam ringkasan yang sudah dikirimkan ke Anda, itu sekitar 5%-nya saya udah buang agar lebih sederhana. Itu saja sekitar 20 halaman. Itu sekitar 20 halaman. Lalu di bagian ringkasan itu di versi buku enggak ada, di ringkasan ada. Itu kita sebutkan rincian bahwa sifatnya orang munafik itu 35. Itu ada, Anda lihat di situ. Di bagian akhir ada ringkasan 35 sifat. Baiklah jamaah sekalian. Baik, di buku Anda lihat 508 poin ya, alinea paling atas berapa banyak? Di ringkasan juga begitu. Berapa banyak benteng-benteng Islam yang telah mereka hancurkan? Berapa banyak ajaran Islam yang mereka hilangkan? Berapa banyak prinsip-prinsip Islam yang mereka hancurkan dengan aneka syubhat? Namun mereka tetap merasa memperbaiki justru dengan kerusakan mereka. Jadi orang-orang munafik ini merasa memperbaiki padahal merusak. Mereka merusak tetapi dengan rasa memperbaiki. Perhatikan ayat 2 atau ayat 12 surat Al-Baqarah, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan tapi mereka enggak sadar.
Apa kerusakan yang mereka lakukan? Menghancurkan benteng-benteng Islam. Benteng Islam adalah ajaran Islam. Akidah kita adalah benteng kita. Tapi orang-orang munafik ini menghancurkan benteng kekuatan kita, yaitu akidah kita, yaitu ajaran agama kita, yaitu prinsip-prinsip dalam agama kita. Datanglah orang munafik ini, mereka mengatakan, "Tidak usah pakai jilbab, itu urusan Timur Tengah." Coba lihat, mereka datang menghancurkan ajaran agama. Menghancurkan ajaran agama. Oh, bagi waris laki-laki perempuan itu sudah nggak cocok. Di zaman Nabi bagian laki-laki lebih banyak karena perempuan nggak kerja. Sekarang perempuan udah kerja, jadi bagian waris harus bagi sama. Ini semuanya sifatnya orang munafik, memang membongkar ajaran Islam ini. Yang mereka permainkan itu bukan ajaran-ajaran Islam yang kecil, tidak. Tapi ajaran-ajaran Islam selevel akidah atau selevel prinsip itu dipermainkan. Gimana caranya supaya hancur? Pertanyaan, apa yang digunakan orang munafik menghancurkan ajaran agama ini? Jawabannya menggunakan syubhat. Jawabannya menggunakan syubhat. Apa syubhat itu? Syubhat itu menyamarkan kebenaran. Sekira kalau Anda lihat dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqq wa antum ta'lamun." Allah mengatakan, "Wala talbisul haqqo bil batil." Jangan samarkan kebenaran itu seolah-olah kebatilan. Wa taktumul haqq, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Semua orang-orang yang ingin menyesatkan menggunakan dua cara ini. Kadang-kadang mereka menyesatkan menggunakan talbisul haqqa bil batil, menyamarkan kebenaran seolah keburukan. Ini cara pertama. Cara yang kedua, wa taktumul haqqa, sembunyikan kebenaran. Ayat berapa itu? Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menyamarkan kebenaran. Sebentar. Hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya, ayat 42 dalam surat Al-Baqarah. Ayat 42 dalam surat Al-Baqarah. Wala talbisul haqqa bil batil, dan jangan samar-samarkan kebenaran itu dengan kebatilan. Nomor 2, wa taktumul haqqa, lalu kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu. Nah, karena manusia ini ada dua golongan, jamaah sekalian. Pertama, ada orang yang belum mengenal kebenaran. Nomor 2, ada orang yang sudah mengenal kebenaran. Kalau orang belum mengenal kebenaran, wa taktumul haqqa, sembunyikan kebenarannya. Tapi kalau seseorang sudah kenal kebenaran, talbisul haqqa bil batil, samarkan kebenaran itu seolah-olah kebatilan. Nah, dengan dua cara ini, maka orang tidak lagi sampai pada kebenaran. Yang belum mengenal kebenaran, kebenarannya disembunyikan. Yang udah mengenal kebenaran, kebenarannya kemudian disamarkan. Hasilnya apa? Hasilnya orang tidak sampai pada kebenaran. Dan apakah ada kerusakan seburuk kerusakan tidak mengenal kebenaran? Gak ada kerusakan lebih besar dari itu. Hubungan laki-laki perempuan mestinya ada pernikahan. Itu kebenaran itu. Kalau kebenaran ini sudah dihapus, maka yang terjadi adalah zina.
Di dalam bisnis, kebenaran mengatakan tidak boleh manipulasi, tidak boleh judi, tidak boleh riba. Itulah kata kebenaran. Kebenaran ini kemudian dihapus, maka muncullah dunia bisnis yang tidak punya nilai. Di dalam berpolitik, kebenaran mengatakan haruslah adil, haruslah bersikap adil. Itu kata kebenaran. Tapi kalau kemudian kebenaran ini dirusak, maka muncullah politik yang sangat buruk. Semua keadaan-keadaan buruk di dunia politik, di dunia bisnis, dunia sosial, dunia keluarga, semua keadaan buruk itu karena kebenaran sudah lemah ataupun hilang. Dalam rumah tangga kalau kebenaran itu sudah hilang, maka yang muncul adalah model rumah tangga yang amburadul. Di mana bapak, di mana ibu, di mana anak, semuanya serba bebas. Semuanya serba bebas. Si bapak pulang bawa willnya, si ibu pulang bawa pilnya. Will wanita idaman lain, kalau pil pria idaman lain. Si anak datang bawa gandengan juga. Ada apa ini rumah tangga yang udah amburadul. Kenapa amburadul? Di sini kebenaran lemah. Begitu kebenaran lemah, maka semuanya akan amburadul. Makanya saya sampaikan tadi, tidak ada kerusakan sebesar kerusakan karena kebenaran tidak ada. Kalau kebenaran itu tidak ada dalam politik, terjadilah politik kezaliman. Anda lihat politiknya Bashar Assad yang sedang naik daun itu. Nah, kalau di dunia bisnis tidak ada kebenaran, akan muncullah bisnis kapitalis dan lain-lain. Kalau di dunia sosial tidak ada kebenaran, akan muncullah wajah sosial yang sangat buruk sekali. Nah, jadi indahnya politik kita, ekonomi kita, sosial kita, rumah tangga kita hanya dengan hadirnya kebenaran-kebenaran itu. Seorang manusia sebagai individu, saya dan Anda itu indah karena kebenaran yang Anda miliki. Bayangkan kalau Anda nggak punya kebenaran, ucapan Anda nggak benar, pandangan Anda nggak benar, telinga Anda nggak benar, perilaku Anda nggak benar. Apa indahnya Anda jamaah sekalian? Jadi dalam kapasitas individu atau dalam kapasitas bermasyarakat, indahnya masyarakat kita hanya dengan kebenaran itu. Tetapi datanglah orang-orang munafik merusak kebenaran. Apa yang mereka lakukan? Ayat 42 surat Al-Baqarah. Sembunyikan kebenaran bagi orang yang belum tahu kebenaran. Dan kalau orang sudah terlanjur tahu kebenaran, rusak kebenarannya dengan syubhat. Disubuhatkan kebenaran ini jamaah sekalian. Nah, kalau kebenaran sudah dipoles dengan keburukan-keburukan, maka yang nampak dari kebenaran ini adalah buruknya. Ambil contoh misalnya, ngapain sholat? Sholat nggak bikin kaya. Padahal waktu kita adalah uang. 10 menit kamu sholat, berapa jumlah pelanggan yang akan terlewatkan? Jadi muncul pikiran-pikiran yang membuat kita tidak lagi melihat kebenaran itu sebagai kebenaran yang utuh. Datang syubhat itu. Nah, maka syubhat ini kekacauan berpikir memandang kebenaran. Sehingga kebenaran itu tidak nampak kebenaran dan kebatilan itu pun nggak ada kebatilan. Anda mungkin pernah dengar kita sampaikan kebenaran, tapi dibungkus dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, maka dia akan menjadi seolah-olah keburukan. Tetapi kebatilan, namun dibungkus dengan pencitraan yang baik, itu akan seolah-olah kebaikan. Itu yang terjadi kan? Ada orang yang buruk dibungkus dengan pencitraan dusta. Akhirnya buruknya tidak nampak, tersembunyi dengan pencitraan itu. Itu dalam hubungan pribadi.
Begitu juga dengan kebatilan jamaah sekalian. Riba itu kebatilan. Tapi kalau riba ini dibungkus dengan alasan-alasan yang seolah-olah bagus, maka jadilah riba yang terlaknat ini seolah-olah kebaikan. Kemarin ada seorang penceramah ya. Karena yang paling potensi merusak Islam ini adalah penceramah yang munafik. Ada seorang penceramah, ya populer juga sih, populer juga, karena mungkin setiap hari kita nampak. Beliau mengatakan begini, saya ini berpesan kepada generasi milenial, bahasa dia begitu. Sekarang ini muncul orang-orang yang seolah-olah ingin perang dengan riba, sehingga bank-bank ini dikuasai oleh orang-orang yang bukan muslim. Nah, kata dia, kalau karena riba ini haram, milenial ini tidak megang bank, nanti yang menguasai ekonomi adalah orang lain. Maka saya sarankan kaum milenial, terlepas hukum riba itu haram dan haram atau dimaafkan, saya sarankan kaum milenial masuklah ke semua bank-bank itu supaya kita bisa menguasai ekonomi. Nah, itu termasuk kalaupun bukan gerbang syubhat, jendela syubhat itu. Itu jendela syubhat, itu sudah semacam penghalalan ya. Kalau bukan penghalalan, itu sudah semacam pembenaran. Anda tahu yang dilaknat dalam riba itu berapa orang? Yang meminjamkan, yang minjam, juru tulis, dan saksi. Nah, tapi inilah yang kurang diperhatikan, sehingga dikatakan kaum milenial kuasai bank-bank yang konvensional itu, supaya tidak dikuasai orang lain. Memangnya kalau dikuasai orang lain, kenapa rupanya? Biarkan saja orang lain kenyang dengan riba, kita kenyang dengan yang halal. Masalahnya gini, kita kalau nggak meninggalkan yang buruk, kadang-kadang yang baik nggak terbuka di depan kita. Kita kalau nggak meninggalkan yang buruk, riba, di depan kita nggak akan terbuka yang baik. Tapi begitu Anda meninggalkan yang buruk, akan terbuka yang baik. Mestinya si Ustadz penceramah ini bukan begitu ngomongnya. Mestinya beliau mengatakan, kaum milenial ke depan bersemangatlah membangun perbankan-perbankan yang sesuai dengan syariat. Misalnya bank yang sudah eksis, bank A, itu diubah jadi syariah, itu perlu. Bank B itu juga masih menggunakan prinsip riba, itu usahakan untuk menjadi bank yang berprinsip syariah. Tapi bahwa beliau mengatakan masuk saja, kerja saja, supaya apa? Supaya nggak dikuasai orang lain. Memangnya kalau dikuasai orang lain, apa bahayanya untuk Islam? Baik, ini kalau fatwanya seperti itu, kalau fatwanya seperti itu, jelas riba ini walaupun haram, tapi tidak lagi jelas haramnya, karena dianjurkan bekerja di sana. Ya, jadi kata saya lupa, ya, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau mengatakan murninya kebenaran itu di saat ditinggalkan lalu dimusuhi. Itu kebenaran, kebatilan maksud saya. Kebatilan itu akan jelas ketika ditinggalkan lalu kemudian dimusuhi. Nah, kalau Anda sudah meninggalkan tapi tidak mau memusuhi, kebatilan itu nggak jelas. Ya, karena cuma dua ya. Anda memusuhi kebatilan atau Anda justru tidak memusuhi. Maka Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau mengatakan kebatilan itu jelas sekali kebatilan itu. Pertama, kalau Anda meninggalkannya. Nomor dua, kalau Anda membencinya. Membenci artinya memusuhi. Sekedar Anda meninggalkan kebatilan, kebatilan ini masih belum jelas sampai Anda membencinya. Tentu membenci kebatilan dengan cara yang baik juga. Bukan berarti benci riba lalu
kita lakukan peledakan di sini. Oh, bukan. Itu bukan cara yang baik. Mungkin Anda masih ingat kali ya, saya sampaikan 2 kali pertemuan lalu bahwa Islam ini dalam hadisnya Nabi akan melewati 5 fase. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Qala na'am. Qala wa hal ba'da dzalika asy-syarri min khair? Qala na'am wa fihi dakhal. Qala wa hal ba'da dzalika al-khairi min syarr? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, ya Rasulullah, dulu kami di zaman jahiliyah. Ini fase pertama. Kemudian Allah datangkanlah Islam ini. Islam tanpa ada kotoran sedikit pun. Yaitu di zaman Nabi. Ya Rasulullah, apakah setelah baiknya Islam akan datang keburukan? Kata Nabi, iya. Ini fase ketiga. Akan datang keburukan. Keburukan di mana Umar terbunuh, di mana Utsman akan dibantai, di mana Ali radhiyallahu anhu akan dibacok. Dulu kalian di jahiliyah, lalu datanglah Islam yang sangat murni, yaitu di zamanku, tapi setelah ini akan datang keburukan di zaman Umar dan selanjutnya. Ini keburukan. Hudzaifah bertanya, wa hal ba'da dzalika asy-syarri min khair? Apakah setelah keburukan itu masih ada kebaikan? Iya, masih ada kebaikan. Ini yang keempat. Tapi fihi dakhal. Kebaikan pada fase yang keempat ini adalah kebaikan yang tertutup debu. Jadi bukan kebaikan yang jelas, tapi kebaikan yang tertutup debu. Lalu Nabi kita mengatakan, apa debu yang menutupi kebaikan itu? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Orang-orang yang menjalankan Islam tapi tidak dengan sunnahku. Mereka menjalankan Islam dengan cara mereka sendiri. Inilah kata Nabi, kebaikan dan kebenaran yang telah tertutup debu. Kebenaran karena Islam, tertutup debu karena banyak syubhat dan bidah. Ini keadaan baik fase yang keempat. Lalu kemudian Hudzaifah mengatakan, setelah itu kebenaran, kebaikan tertutup debu, masih adakah keburukan? Kata Nabi, ada keburukan. Ini yang kelima. Apa itu? Apa keburukan di fase yang kelima? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam. Keburukan di fase yang kelima adalah penceramah-penceramah yang membuka pintu-pintu jahannam. Fase 1 fasenya Nabi. Fase 2 ini fasenya para sahabat. Fase 1 fase jahiliyah maksud saya. Fase 2 adalah fasenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fase 3 adalah fasenya para sahabat. Fase 4, fase 5 inilah fase yang sedang kita jalani. Ini yang sedang kita jalani sekarang. Fase keempat, kebenaran tertutup debu. Fase yang kelima, penceramah-penceramah yang membuka pintu-pintu jahannam. Nah, baiklah jamaah sekalian, ini berarti satu tantangan untuk kita. Satu tantangan untuk kita, makanya Nabi kita menjelaskan, lil amili fihi ajru khamsin. Orang yang istiqamah di zaman, dua zaman ini, saat kebenaran ini sudah tertutup debu-debu bid'ah dan syubhat, dan zaman di mana penyeru atau dai-dai penyeru ke jahanam ini muncul, kata Nabi, siapa yang istiqamah di zaman itu mendapatkan pahala 50 orang sahabat Nabi. Kenapa? Karena sangat berat menjadi memegang kebenaran sekarang.
Anda bayangkan kebenaran yang murni itu seperti memegang bara api. Kalau Anda mau kebenaran tidak seperti bara api, ambillah kebenaran yang bertabur syubhat. Kebenaran bertabur syubhat, itu nggak akan ada bara apinya. Anda akan aman, bahkan nyaman. Tapi kalau kebenaran yang Anda pegang, kebenaran yang betul-betul murni, Anda sedang megang bara api. Ini zamannya jamaah sekalian. Baik. Jadi tidak tertutup kemungkinan, bukan tertutup kemungkinan, Imam Al-Firyabi dalam kitab Munafik tadi menyebutkan satu riwayat. Hudzaifah ibnul Yaman, satu-satunya sahabat Nabi yang paling mengerti kemunafikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun sering mencari tahu tentang kemunafikan itu kepada Hudzaifah. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu ditanya, siapa orang-orang munafik itu? Jawabannya sangat mencengangkan. Beliau mengatakan mayoritas orang-orang munafik, kata beliau, alladzina wasaful Islam, adalah mereka yang kemana-mana bicara Islam. Artinya ini penceramah-penceramah ini adalah orang yang paling terdepan di dalam barisan kaum munafikin. Kalau mereka tidak jujur dengan kebenaran. Nah, cuman kalau jujur dengan kebenaran itu berarti megang bara api. Kalau ingin nyaman dengan kebenaran di zaman sekarang, ambillah kebenaran yang telah bertabur syubhat, ambillah kebenaran yang telah bertabur dengan berbagai penyimpangan. Baiklah jamaah sekalian. Jadi kata Hudzaifah ibnul Yaman, mayoritas orang-orang munafik alladzina wasaful Islam, adalah orang yang banyak berbicara Islam. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ya Allah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Jilbab ini cahaya dari Allah. Mereka ingin memadamkannya dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Syariat ini cahayanya Allah. Mereka ingin memadamkannya dengan alasan-alasan, dengan argumentasi-argumentasi. Jadi mereka ingin memadamkan cahaya Allah yang dimaksud Islam. Setiap ajaran Islam itu cahaya. Lalu datanglah orang munafik ingin memadamkan cahaya Islam ini. Caranya bagaimana? Biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut mereka. Maka contoh tadi saya katakan jilbab itu dipoles dengan alasan-alasan yang buruk sehingga orang nggak lagi berjilbab. Orang yang menjalankan sunnah itu dipoleslah dengan alasan-alasan yang buruk. Sunnah ini adalah cahaya. Mereka ingin padamkan dengan ucapan-ucapan, tuduhan-tuduhan, gelar-gelar yang sangat buruk. Kan di negara kita ada juga penceramah yang mengatakan makin panjang jenggotnya makin nampak bodohnya. Ada yang begitu kan? Itu penceramah ini. Makin panjang jenggotnya makin panjang bodohnya juga. Ini jenggot ini cahayanya Allah. Ini Anda mencoba memadamkannya dengan ucapan Anda. Kalau beliau memang nggak pakai, ya. Cuman kalau nggak pakai diam masih oke. Tapi kalau udah nggak pakai, lalu kemudian membuat gelar-gelar yang nggak bagus, itu memadamkan cahaya Allah itu. Ini sifatnya orang munafik. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka sangat berambisi memadamkan cahaya Allah, yaitu kebenaran, biafwahihim, dengan mulut mereka, dengan logika-logika mereka, dengan alasan-alasan buruk mereka. Allah mengatakan wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
tetapi Allah akan menyempurnakan agamanya, cahayanya, walaupun orang kafir itu tidak senang. Seolah-olah Allah mengatakan, siapapun yang berusaha memadamkan cahaya Allah, itu kafir. Itu kafir. Walaupun dia muslim, dia telah bersifat dengan sifatnya orang kafir. Karena muslim itu justru mereka ingin cahaya ini semakin terang benderang. Tapi kalau ada orang muslim ingin cahaya ini padam, oh itu sifat kafir yang seperti itu. Tapi mereka ngomong kafir aja nggak boleh. Itu menurut mereka ngomong kafir, oh jangan, itu ekstrim yang ngomong kafir. Kafir itu Allah yang ngomong kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Mereka mengatakan katakanlah wahai non muslim. Ribet sekali. Baiklah jamaah sekalian, sudah masuk waktu syuruk ya. Iya, demikian kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan 2 pekan yang akan datang insyaallah taala. Apakah murattal ayat Al-Quran yang diperdengarkan di rumah melalui kaset rekaman secara terus-menerus sepanjang siang dan malam itu apakah ada manfaatnya bagi kehidupan rumah tangga seseorang? Jelas ada manfaatnya. Karena mendengar kebaikan itu tetap saja kebaikan. Nah, siang malam diperdengarkan bagus untuk bagus. Di antara manfaatnya kalau terus menerus murattal, campur sarinya nggak di-setel lagi kan. Itu ada manfaatnya jemaah sekalian. Tapi kalau Anda ingin manfaat yang lebih besar, setelah disetel, didengerin. Bagus-bagus kalau udah didengerin, difahami. Sekarang kan ada murattal yang punya terjemahan juga. Jadi kalau Anda bertanya apakah ada manfaatnya, jelas ada manfaatnya. Setan-setan gitu menjauh, insya Allah menjauh. Ya, saya beberapa waktu lalu dengar satu pertanyaan di televisi Saudi yang ditanyakan seorang ulama terkemuka di sana. Apakah setan di rumah itu akan menjauh ketika yang baca Quran itu bukan orangnya tetapi kaset, tetapi MP3 misalnya? Beliau mengatakan tetap setan itu menjauh. Tetap ada. Anda jangan Al-Quran ini kalamullah. Ya, mendengarkannya saja setan dah. Hancurnya Palestina oleh kekejaman Israel yang didukung oleh Amerika, apakah bukti lemahnya pasukan umat Islam di dunia? Bagaimana seharusnya Islam itu bersatu dan kuat sehingga tidak dilecehkan oleh bangsa-bangsa Yahudi dan Nasrani? Ini politik ini. Secara politis saya nggak bisa jawab. Ya. Tapi kalau secara Islam, umat Islam berpegang teguh dengan Islam, itu sudah satu kekuatan. Itu sudah satu kekuatan. Insyaallah taala. Yahudi ini Allah katakan dalam Al-Quran, duribat alaihimud dhillah aina ma thuqifu illa bihablim min Allah wa hablim minan nas. Yahudi ini lemah, dimanapun mereka berada mereka lemah. Mereka kuat dengan 2 hal. Hablum minallah, mereka masuk Islam. Hablum minan nas, atau mereka didukung oleh sekutu. Nah, Yahudi sekarang dia tidak menjadi kuat dengan hablum minallah karena dia enggak muslim. Dia enggak masuk Islam. Maka kuatnya dia adalah hablum minan nas karena didukung oleh manusia. Didukung oleh negara-negara barat dan selanjutnya. Nah, baiklah, sikap berbaik-baik dengan kaum lain, bahkan ikut mensiarkan perayaan hari raya mereka melalui tulisan dan spanduk-spanduk, apakah termasuk sifat nifaq? Tidak diragukan lagi. Karena muslim yang benar itu lakum dinukum
Walidin, ya sudah, kalau kalian hari raya kalian aja, saya nggak perlu terlibat. Nah kalau saya berhari raya, ya saya aja hari raya, kalian juga nggak perlu terlibat. Nah ini kalau dia seorang muslim terlibat dalam hari rayanya orang lain, bagus. Tapi kemarin ini lagi-lagi media sosial, ada seorang penceramah baru naik daun 2 bulan terakhir ini. Baru naik daun 2 bulan terakhir ini. Setelah debat di UI dia mengalahkan seorang yang tenar. Akhirnya numpang tenar juga, dia ikut tenar sekarang. Nah itu kemarin dia ditanya, boleh tidak kita mengucapkan selamat dalam acara Lebaran? Alhamdulillah. Dalam acara lebarannya orang lain, beliau mengatakan kalau mengucapkan selamatnya kepada orangnya boleh, tapi kalau terhadap agamanya ya tidak. Selamat Natal buat kamu, itu boleh. Tapi kalau selamat Natal untuk agamamu itu tidak boleh. Beliau mengatakan, saya dengar guru-guru saya di Mesir yang memang tingkat keulamaannya asli bukan abal-abal, mereka mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, tapi basa-basi, jangan serius. Loh, kalau orang tahu, kalau orang lain tahu ucapan selamat Natal Anda basa-basi, orang juga nggak mau kan. Nah itu guru yang sedang naik daun ini begitu. Nah, jadi jalan keluar sekarang, jadi guru jangan cari popularitas, biar tetap jujur. Orang kalau udah cari popularitas itu nggak mungkin jujur 100%. Itu bukan ucapannya saya, itu ucapannya Imam Muslim bin Yasar, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, ma sadaqallah man ahabba syuhra. Enggak akan jujur kepada Allah seseorang yang masih cari-cari popularitas. Baik, diberitakan oleh media bahwa yang terjadi di Suriah adalah pemimpin yang zalim ditumbangkan oleh pemberontak teroris. Apakah benar demikian? Pemimpin yang zalim betul itu, tapi pemberontak terorisnya tidak. Masa satu negara pemberontak teroris? Nah, yang betul ini pemerintah yang zalim ini menutup semua masjid di sana. Masjid terbesar di Syria adalah Masjid Umawi. Di masjid ini nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Masjid ini ada di sebelah timur kota Damaskus. Dia memiliki menara putih. Nabi mengatakan nanti Nabi Isa akan turun diapit 2 malaikat, persis turunnya di menara putih Masjid Damaskus, Masjid Umawi itu. Dan Masjid Umawi ini ditutup selama 50 tahun, nggak boleh sholat. Nggak ada sholat di sana selama 50 tahun. Kalaupun dibuka untuk turis. Sholat 5 waktu nggak boleh, sholat Jumat nggak boleh. Nah itu yang dilakukan Bashar Assad, ya, karena beliau Syiah Nusairiyah, sekarang namanya Alawiyah. Baik. Nah kemarin ketika apa yang disebut pemberontak ini, tapi pemberontak ini sejalan dengan semua masyarakat Syria. Masa satu negara pemberontak? Satu negara pemberontak kan nggak masuk akal. Nah jadi mereka dinamakan pemberontak teroris. Saya sih nggak setuju. Saya nggak setuju. Buktinya setelah mereka menguasai Syria, maklumat yang pertama kali disampaikan oleh si pimpinan, beliau mengatakan semua tempat-tempat yang menjadi kawasan negara lain wajib dilindungi. Ya, misalnya kedutaan Amerika, kedutaan negara-negara barat, itu semua wajib dilindungi. Kalau teroris kan bukan begitu cirinya, Amerika yang paling diincar. Nah, jadi tidak betul mereka pemberontak. Dan turunnya pemimpin Al-Assad apakah memberi faedah pada kaum muslimin atau malah sebaliknya? Memberi faedah yang sangat besar. Masjid terbesar Masjid Umawi sekarang sudah dibuka. Kemarin sholat Jumat pertama sejak 50 tahun.
Sampai sholat Jumat luber keluar-luar. Masjid Umar bin Khattab ini pun ditutup puluhan tahun, sekarang sudah beroperasi. Masjid Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini pun ditutup berpuluh-puluh tahun, sekarang sudah mulai beroperasi. Saya lihat ya, mereka-mereka yang azan pertama kali di masjid itu, semuanya tidak ada yang mengumandangkan azan dengan suara yang lantang. Semuanya azan sambil menangis. Kenapa? Karena ini masjid baru pertama kali dikumandangkan azan sejak 50 tahun. Karena ajaran Syiah Nusairiyah tidak boleh sholat jamaah nanti sampai nanti Imam Mahdi keluar dari gorong-gorong. Kalau Imam Mahdi sudah keluar, baru kita Jumat, baru kita jamaah. Tapi Imam Mahdi belum ada, nggak boleh jamaah. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, negara nomor 1 memberikan bantuan pangan dalam jumlah yang sangat besar. Saya kira Anda lihat itu puluhan atau mungkin ratusan adalah alhamdulillah negara Saudi Arabia. Negara pertama mengirimkan bantuan pangan secara besar-besaran adalah mereka. Dan Saudi Arabia dengan segala keadaan buruk yang sekarang cukup membanggakan juga. Karena Menteri Luar Negeri Saudi Arabia mengatakan Saudi Arabia akan mendukung segala bentuk pemulihan negara Syria. Kalau yang sekarang ini teroris, masa didukung juga? Dan Amerika juga mendukung pemerintahan yang sekarang. Kalau Amerika mendukung pemerintahan yang sekarang, masa teroris juga namanya? Jadi tidak betul. Kembalinya Syria kepada orang Syria dari orang-orang Nusairiyah ini manfaatnya sangat besar insyaallah taala. Kita sudahi dengan zikir. Oh iya, satu lagi. Dengan semakin banyaknya pemimpin yang munafik, apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Oh iya, jelas sekali. Semakin banyaknya pemimpin akhir zaman, ini menunjukkan akhir zaman, kiamat sudah mulai dekat. Makanya di antara tugas kita adalah mendoakan pemimpin agar mereka dijauhkan dari orang-orang munafik ini. Ya, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.